warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas RB akan menjelaskan mengenai kode-kode dalam modul 1 praktikum komputasi statistik mengenai pengenalan objek dalam R. Oke, mungkin yang pertama-tama itu struktur data yang ada di R itu ada yang namanya vektor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Doa Uji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor dan matriks. Nah, yang pertama itu ada vektor. Jadi, vektor ini kita bisa menggunakan R dengan cara kita tulis dulu nama variabelnya. Misal data 1. Terus kita pakai C karena dengan membuat vektor itu kita memakai fungsi C. Fungsi C dalam kurung. Nah, kita mau isi vektornya apa aja? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. Setelah itu kita panggil dengan cara tulis variabel yang tadi udah kita buat. Data 1. Dah. Ini karena udah saya coba ya. Oke, mungkin di sini kita running. Nanti dia akan muncul sesuai dengan isi vektor yang telah kita buat sebelumnya. Lanjut ke vektor berisi karakter. Jadi selain vektor berisi numerik, vektor juga bisa berisikan karakter dengan cara memakai tanda petik di setiap kata yang ingin kalian isi gitu. Nah, misal elemen data 2 ini ada vektornya ada 3. Matahari, bulan, bintang. Maka dengan cara penulisannya itu setiap kata akan diapit oleh tanda petik. Matahari tanda petik, bulan tanda petik, bintang tanda petik. Nah, setelah itu kita panggil data 2. Kita akan melihat vektornya. Nah, itu dia vektor dari data 2. Lanjut ke data vektor selanjutnya itu kita mau vektor untuk mengecek benar atau tidak. Nah, dengan cara seperti ini. Jadi, sisa kita mau tahu 5 itu lebih kecil tidak dari 2. Atau 5 itu besar enggak dari 2. Dengan cara kita coba-coba isinya itu mau buat apa. Kalau di sini saya buat contohnya 5 kurang dari 2. Apakah benar gitu kan. Ternyata salah. Karena emang salah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bingung kalau mau membandingkan sesuatu itu kita bisa memakai kode ini. Lanjut, vektor tanggal. Nah, vektor tanggal ini kita memakai fungsi C, tapi dalam kurung itu ada s-dat. Nah, selanjutnya baru kita tulis tanggalnya. Tahun, ini karakter, jadi terserah kalian mau tahun duluan atau bulan duluan, segala macam. Tahun, bulan, tanggal, tapi biasanya gitu. Terus kita panggil ke tempat. Jadi hasilnya vektornya vektor tanggal. Lanjut, jadi selain dia bisa membuat per jenis, dia juga bisa menggabungkan semua jenis data dalam satu vektor. Nah, seperti ini, data 5 ini isinya banyak banget jenis data. Yang pertama, itu ada matahari. Matahari ini kan karakter. 8 ini adalah bilangan imajiner yang ditandai dengan I kan. Selanjutnya ada logical, true or false gitu kan. Nah, dia masuk dalam data 5 menjadi vektor. Bisa, alias kalau semisal dia karakter tetap harus pakai tanda petik ya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengecek kelas vektor tadi? Mungkin kita contohkan memakai kelas data 5. Tapi data 5 ini kan banyak ya tadi ya jenis datanya. Nah, di sini nih kadang-kadang memakai pemaksaan jenis. Karena yang paling fleksibel itu karakter dibandingkan apa nih imajiner sama logical. Jadi kita lihat pasti hasilnya tuh karakter karena karakter tuh yang paling fleksibel. Dia nggak bisa satu-satu jenis dikeluarin, dia seragam jadi kayak solid lah ya intinya ya kali ya. Lanjut, fungsi vektor khusus. Nah, selain kita hanya mengisi, kita juga bisa membuat vektor khusus. Nah, jadi kita bisa membuat vektor khusus tuh kita nggak menjabarkannya. Jadi kayak vektor Y isinya tuh dari 1 sampai 11. Jadi kodenya kayak gini nih. Kodenya. Nah, 1 sampai 11. Jadi 1 tanda petik 11.
Kita lihat. Nah, makanya isinya kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Dengan cara memakai tanda titik 2 gitu. Lanjut. Kita juga bisa membuat vektor numerik berurutan dengan increment berbeda atau dengan beberapa kasus tertentu. Nah, di sini kita bisa memakai sequence. Sequence itu artinya membuat urutan angka. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini kita mau membuat vektor dengan urutan tertentu. Vektor X ini. Mulai dari 0, angka 0 ke 20. Dengan kelipatan 2. 0 sampai 20 dengan kelipatan 2. Jadi nanti isinya pasti 0, 2, 4, bilangan genap. Karena by 2 kan. Nah, bener kan? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, selanjutnya itu membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan 5 elemen. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan layout. Layout ini seperti hingga berapa elemen kitanya. Nah, terus kita menggunakan titik awal. Ini titik awal. Titik awalnya 1,1. Jadi sekelipatan sampai ke 5 elemen. Jadi 1,1 tambah 1. Terus lanjut lagi ditambah 1, 2,1. Lanjut lagi 3,1. Lanjut lagi 4,1, 5,1 jadi hasilnya gitu. Buat urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor 1 sampai 7. Nah, kan 1 sampai 7 itu berarti vektornya itu 7 ya. Dengan titik awal tuh 1,1. Gitu. Nah, urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor 1 sampai 7. Nah, jadi ini hasilnya. 1, 2,5, 4,0, 5,5, 7,0, 8,5, 10. Lanjut, membuat bilangan berulang. Nah, membuat bilangan berulang ini menggunakan kode seperti ini. Repetisi kan. 1 sampai 5. Oh, jadi dia itu bakal memuat vektor 1, 2, 3, 4, 5, tapi diulang lagi sampai 2 kali. Tuh. Jadi 1, 2, 3, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti hasilnya. Ya. Lanjut, dia bisa vektor juga bisa dibuat menggabungkan elemen-elemen dengan tanpa pemisah. Jadi semisal kita mau buat B1, B2, B3, B4 tuh. Atau kelas SMP tuh. A2 tuh 1, 2 dan yang lain-lain. Jadi kita buat kayak gini. B paste 0 dalam kurung ini karakternya yang kalian mau ulang. Kita misal contohkan UI. Nah, elemennya itu bakal membuat sampai 4 elemen. UI1, UI2, UI3, UI4 nantinya. Tuh. Lanjut. Kalau misalnya kita mau buat dengan string, kita tinggal isi string di ujungnya dengan shape tanda petik string. Oke, begitulah untuk vektor. Lanjut ke matriks. Matriks ini kan kita bisa buat matriks ini dari vektor, teman-teman. Jadi kita bisa ubah vektor yang kita buat menjadi matriks. Kita contohin dengan cara Y1.2 12. Maksudnya vektornya isi bilangan 1 sampai 12 nantinya. Oke, mungkin kita ulang lagi. Nah, itu hasilnya. Lanjut ke dimensinya. Dimensinya nanti 3 sama 4. Alias kolomnya 3, barisnya 4. Kolom dan baris dan kolom. Nah, kita lihat hasilnya ya. Y matriks artinya matriks datanya dapat dari Y ini. N-row-nya 4. Y matriksnya berapa? Kan datanya 12 ya, 1 sampai 12. Kita mau request barisnya tuh 4. Jadi begini. Yang di kolomnya itu berarti 3 karena barisnya 4. Y matriks 2, matriks datanya Y. Y itu yang tadi kita udah buat. Terus barisnya 3, kolomnya 4. Oke, berarti barisnya 3 itu ke bawah, 3 ke sampai 4. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menggabungkan matriks yang telah kita buat? Nah, mungkin di sini kita
undo dulu ya runningnya karena saya mau menjelaskan. Oke, lanjut. Nah, menggabungkan matriks teman-teman. Ya, kita buat dulu matriksnya yang pastinya ya. Yang pastinya menggabungkan itu lebih dari satu alias dua. Nah, matriksnya itu 2 sampai 10 dengan eh dengan barisnya 3. Salah. Hasilnya jadi gini. Eh bukan di atas ya. Bentar ya. Ya. Nah, 2 sampai 10, 25 25. Oh ya, ini nggak berurutan nggak apa-apa karena nggak ada true or false. Jadinya kita nggak bisa tahu ini berurutan apa enggak. Jadi kayak gitu. Random ini. Nah, lanjut matriks B ini 5 sampai 13. 13. Oh, ini berurutan, Deng, tapi per baris. Lanjut, kita mau gabung. Kalau kita mau gabung ke kolomnya, berarti pakai fungsi cebin. Ini inisiasiin vektor yang mau kita matriks yang mau kita gabung. Lanjut kita hasilin. Nah, jadi dia nanti nambahin kolom gitu. Nah, kalau ini berarti gabungin baris alias dia bakal nambah ke bawah karena dia menambah di baris. Makanya hasilnya begini. Oke, mungkin sekian ya karena saya menjelaskan mengenai vektor dan matriks. Mungkin nanti bakal dijelaskan oleh teman-teman saya lagi. Terima kasih. Izin mengenalkan diri, nama saya Nasional Rafifah dengan NIM 122450125 dari kelas RB. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, bagian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam lebih dari satu dimensi, yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses data dalam format tabel atau matriks multidimensi. Contoh pertama itu cara membuat array tiga dimensi. Pertama kita di sini ada fungsinya my underscore array, array data 1.24 dim sama dengan C432. Lalu kita panggil lagi my array. Baris pertama ini yaitu kita akan membuat array tiga dimensi dengan elemennya dari 1 hingga 24. Lalu dimensinya ada 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapisan. Sini kita lihat. Hasilnya akan jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, lapisan ke satu. Kita menggunakan kode elemen my underscore array 231, lalu kita panggil lagi elemennya. Pada baris pertama, kita diminta untuk mengakses elemen pada baris kedua, kolom ketiga, lalu lapisan pertama. Seperti perintahnya ini kan. Lalu kita panggil perintahnya tadi, elemen tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita mengubah dimensi array. Caranya itu dim dalam kurung my underscore array C262, lalu kita panggil lagi my underscore array-nya. Baris pertama ini yaitu kita mengubah dimensi array menjadi 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapisan. Lalu kita panggil array-nya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita ada operasi dalam array. Caranya itu eh, kita menggunakan total, lalu sum, lalu kita panggil lagi my array-nya, lalu total.
Baris pertama ini digunakan untuk menghitung total seluruh elemen di dalam array. Lalu kita menampilkan hasil penjumlahan total elemen array-nya dengan manggil total lagi. Hasilnya menjadi segini. Setelah itu kita diminta akses seluruh dimensi. Misalnya, untuk mengakses seluruh baris ke satu dan kolom kedua pada semua lapisan, kita dapat menggunakan eh, fungsi ini, slice. Minus array 1,2. Lalu kita panggil lagi slice-nya. Baris pertama itu kita diminta untuk mengakses seluruh lapisan pada baris pertama dan kolom keduanya. Lalu kita memanggil slice-nya lagi. Hasilnya akan seperti ini. Ini baris pertama, ini baris kedua ya. Lalu selanjutnya adalah vektor. Vektor adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data kategorikal. Lalu yang pertama di sini ada membuat vektor karakter. Nah, char underscore vektor C merah, biru, hijau, biru, merah. Kalau kita panggil char vektor, kita membuat karakter vektor itu berisikan warna merah, biru, hijau, biru, dan merah. Lalu hasilnya akan seperti ini yang sudah sebutin tadi ya. Merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya, mengkonversi vektor karakter menjadi faktor data kategorikal. Pertama, color underscore vektor, vektor karakter underscore vektor. Ini mengubah karakter menjadi vektor menjadi data yang kategorikal ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita mengakses level dari vektor. Caranya adalah menggunakan ini fungsi level ini, lalu ketik color underscore vektor. Ini untuk mengakses level kategori unik dari vektornya ya. Saya seperti ini. Lalu untuk membuat faktor ordinal, sini ada education, vektor C, SMA, S1, S2, S1, SMA. Levelsnya itu ada SMA, S1, S2, lalu ordered true. Lalu kita memanggil lagi education-nya. Jadi arti dari baris pertama ini adalah itu kita disuruh untuk membuat vektor ordinal untuk jenjang pendidikan dengan urutan levelnya itu SMA, S1, lalu S2 dari yang terkecil dulu. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya itu mengubah level vektor. Kita di sini menggunakan levels color underscore vektor. Di sini ada warna biru, hijau, merah. Lalu kita panggil lagi color underscore vektor. Menampilkan faktor setelah levelnya diubah. Hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita mengubah faktor menjadi vektor karakter. Sini kita ada char underscore vektor underscore form vektor s karakter color underscore vektor. Lalu kita panggil lagi char underscore vektor underscore form underscore vektornya. Jadi pada baris pertama ini kita diminta untuk mengkonversi vektor color vektor menjadi vektor karakter. Lalu kita memanggil lagi untuk menampilkan vektor karakter yang dihasilkan dari konversi tersebut. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan membuat data frame dengan variabel kategorikal. Di sini ada df, data titik frame, respon, C12345, treatment, vektor A, B, A, B, A. Lalu di sini kita panggil df-nya lagi.
Dan pertama itu kita digunakan untuk membuat data frame dengan dua kolomnya, itu ada respons sebagai angka dan treatmentnya sebagai faktor dengan levelnya itu A dan B. Lalu sini kita DF untuk menampilkan data frame yang telah kita buat. Responsnya, treatmentnya. Responnya sebagai angka dan treatmentnya sebagai faktor dari level A dan B. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Materi yang kita makan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian list dan juga bagian data frame. Di sini pada bagian pertama kita akan membuat list, di mana di dalam list ini kita terdapat vektor angka, vektor karakter, matriks, dan juga nested list. Dan output yang akan dihasilkan setelah kita run ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengakses elemen dengan nama, kita dapat membuat kode list $numbers yang akan menghasilkan output sebagai berikut, di mana yang akan ditampilkan itu adalah vektor angka. Selanjutnya, untuk mengakses elemen indeks itu bisa menggunakan list 2 yang akan menampilkan list pada indeks kedua. Selanjutnya, untuk mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain, itu dengan menggunakan list nested list untuk mengakses elemen A dari nested list di dalam list. Ini akan mengembalikan nilai 1 dengan outputnya 1. Selanjutnya, itu menambahkan elemen baru. Kita bisa menggunakan kode ini untuk menambahkan elemen baru. Dan hasilnya adalah ini, dan juga elemen, karena elemen yang dimasukkan adalah ini. Selanjutnya, untuk menghapus elemen pada list, itu bisa menggunakan kode list $new element sama dengan 0. Di sini list yang tadi sudah kita buat itu sudah dihapus. Selanjutnya, untuk mengubah elemen, kita akan mengubah elemen letters dari list vektor menjadi X, Y, Z. Dan output yang dihasilkan adalah elemen yang telah diubah. Selanjutnya, kita juga bisa membuat data frame dengan menggunakan list dengan cara sebagai berikut, di mana kita di sini membuat 3 data frame, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, terus untuk menggabungkan data dalam suatu list, kita dapat menggunakan all data, lalu kita akan menggabungkan setiap data frame yang telah kita buat tadi. Nah, terus untuk mengakses dan menggabungkan ketiga data frame tersebut, kita bisa menggunakan combine data sama dengan do call rbind all data. Dan ini untuk menampilkan datanya. Di sini adalah output ini menampilkan seluruh data yang sudah di combine dengan menggunakan kode di atas tadi. Selanjutnya kita masuk untuk membuat data frame. Di sini kita akan membuat data dengan atribut umur, nama, ID, dan juga skor dengan kode ini. Nah, untuk menampilkan data yang telah kita buat tadi, kita bisa memanggil data ini, dan kita sudah berhasil membuat data frame. Nah, jika kita ingin menambahkan kolom baru, kita bisa menggunakan kode berikut, yaitu data $status, dan kita akan memasukkan indeks barunya. Nah, di sini kita ini udah berhasil nih buat nambahin kolom baru pada dataset tadi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya, untuk menambahkan baris baru, kita bisa menggunakan kode new row data frame ID 6, rank, age, dan lain-lain juga itu. Nah, setelah itu kita panggil. Nah, di sini kita
sudah berhasil menambahkan data baru dengan ID yang sudah kita isi tadi di sini. Nah, selanjutnya untuk mengimpor data dari file Excel, kita bisa memanggil library read Excel dan kita memasukkan kode ini. Nah, di sini kita udah berhasil nih untuk mengimpor data dari file Excel tersebut. Nah, dan yang terakhir ini untuk mengekspor data dari file CSV sama saja seperti yang tadi. Cuma bedanya di sini kita tulis kodenya dengan write CSV. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan modul 1 dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang if. Nah, di sini kita if itu adalah suatu pseudocode dari programming yang mana kita bisa membuat sebuah keputusan dari sebuah code dengan melakukan sebuah kondisi. Nah, misalkan contohnya seperti ini. X kita ibaratkan diisi dengan 10. Nah, kemudian kita cari apakah si X-nya itu apakah dia nilainya lebih dari 0 atau positif atau tidak. Nah, sintaknya if, kemudian tanda kurung dengan kondisinya. Kemudian kalau iya, dia akan ngeprint X adalah angka positif. Nah, misalkan kita lihat di run, dia tidak akan melakukan angka positif karena X nya masih belum ini. Terus kan kalau angkanya di ini lebih besar, nah dia akan baru muncul angka 10 karena akan dibalik. Nah, ada lagi, kemudian ada else, if. Nah, kita bisa nambahkan lagi. Misalkan jika si X nya itu kurang dari 0, nah dia akan melakukan apa? Nah, kita ingin kalau lebih dari 0, dia akan ngeprint X adalah angka negatif. Nah, jika lain berarti dia akan 0. Si X adalah angka 0. Nah, kita lihat dia angka positif karena dia lebih 10. Misalkan kita isi 10, si X nya adalah min 10, dia akan memilih angka negatif. Nah, jika kan bukan keduanya atau diantara, dan dia akan mengirim angka 0. Oke, seperti itu if. Kemudian kita akan melanjutkan ke kondisi boolean. Nah, kondisi yang dicek dalam if itu adalah kondisi boolean. Boolean itu adalah bisa true atau false. Seperti ini. Kita masukkan variabel si is training, kita masukkan dengan true. Kita cek apakah is training. Nah, kita lihat kalau is training dia bawa payung. Nah, jika enggak, print tidak perlu bawa payung. Nah, kita lihat. Nah, dia akan bawa payung karena di setnya true. Jika kita false, dia akan juga seperti itu. Tuh, lihat, tidak bawa payung dia. Nah, kemudian kita akan menggunakan kondisi yang lebih kompleks. Kondisi kompleks itu misalkan kita ingin melakukan menjalankan codingan tersebut jika kedua kondisi terpenuhi. Misalnya seperti ini. X itu kita ibaratkan angka 25. Terus kemudian ada ID-nya, ada KTP-nya. Kita masukkan misalkan true. Nah, apakah si ini boleh ini? Misalkan dia pengen melakukan minuman, pengen beli minum ke sebuah bar gitu, yang mana sebuah bar itu haruskan si orangnya itu lebih dari 18 tahun dan punya ID gitu. Kita lihat age nya lebih dari 18. Nah, kalau ingin dua-duanya terpenuhi,
berarti kita pakai n, dan has ID. Kalau boleh kita print Anda boleh minum alkohol. Nah, jika tidak, Anda tidak boleh minum alkohol. Nah, kita coba jalankan. Yang terjadi adalah dia kan boleh minum alkohol karena keduanya terpenuhi. Misalkan salah satunya dia tidak terpenuhi, misalkan dia tidak punya ID di umur 25 misalkan. Nah, dia akan tidak boleh minum gitu. Seperti itu, kondisi lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengondisian dengan menggunakan fungsi. Misalkan kita ingin melakukan perulangan terus, misalkan ingin mengecek angka dewasa gitu. Nah, daripada kita terus berulang-ulang pakai if, setiap melakukan ini kita bungkus percakapan ini ke dalam bentuk if, ke dalam bentuk fungsi check age. Misalkan kita masukkan check age itu adalah function, terus kita masukkan parameter fungsinya. Nah, kita melakukan apa? Misalkan if age lebih dari 18, kita return yaitu dewasa berarti. Nah, jika tidak, return belum dewasa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita jalankan fungsinya, bukan fungsinya. Jalankan pembuatnya, kita lihat. Misalkan print untuk cek apakah 18 dewasa. Ya, dewasa. Misalkan kita umur 16 lah. Nah, dia dewasa. Jadi kita tidak perlu buat sebuah fungsi berulang lagi. Kita bisa bungkusnya dengan fungsi ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan if else. Kita bawaan fungsi dari R. Sintaknya adalah misalkan number. Kita cek ada misalkan isinya itu vektor 5, 12, 7 sama 19. Nah, kita pengen kalau daripada kita melakukan satu-satu gitu, kita menggunakan namanya kita simpan di sini if else fungsinya gitu. Nah, fungsi else tuh dia bakal melakukan apa angkanya, apa kondisinya, maksudnya 10. Nah, kalau ini kalau lebih dari 10 apanya? Lebih dari 10 misalkan inginnya, kalau nilainya true. Nah, selanjutnya parameter selanjutnya kalau nilainya false, berarti ini kurang kan, kurang dari 10. Nah, ini kita resolve. Kita cek. Nah, lihat. Jadi si 5 tuh kurang dari 10 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan dengan for. Nah, for ini adalah dia bisa melakukan perulangan tetapi dia sudah ditentukan panjangnya atau sekuensialnya sudah ditentukan. Jadi tidak hanya 0 bulat gitu, dia sudah tahu bakal berhenti kapan gitu. Nah, mari kita mulai. Pertama mungkin kita contohkan dengan number. Kita akan melakukan perulangan angka dengan isinya vektor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan melakukan for. Kita for terus number, apa yang ingin kita divariabelkan dalam ini, mungkin lebih kelihatan pakai numbers ya, dalam numbers. Jadi ini sekuensialnya, terus ini variabel yang bakal dilakukan perulangannya. Nah, kita for, kita pengen print si numbernya. Nah, gimana sih hasilnya? Kita lihat
itu dia bakal melakukan 10 pulangan seperti ini, 1, 2, 3, 4 di si numbernya itu. Kemudian kita akan melakukan indexing. Nah, di index ini kita bisa melakukan gini, seperti misalkan pengen names, kita masukkan ke dalam vektor C, Alice, terus Bobs, terus Charlie. Nah, kemudian kita pengen looping apa aja sih yang ada di sini tuh, bisa melakukan indeksnya dalam sequence yang punya dari si names. Jadi dia pengen mencari sequence atau bilangan angkanya, indeksnya gitu dari si names. Berarti dia bakal ada indeks gitu. Nah, kita print dulu. Nah, kita pakai paste. Dia paste tuh bakal ngelakuin copy begitu gitu. Yang pertama tuh index. Ada index. Nah, si indeksnya kita isi. Terus names-nya. Ini names dengan indeks ke i. Salah. Nah, kayak gini. Nah, mulai. Jadi kita bakal ngepastein si indeks dipaste sama i, ditambah i-nya itu kan sekuensial atau indeksnya. Nah, kemudian names ditambah dengan names.id, name indexnya, next index i. Sekarang pertama tuh Alice, kedua Bobs dan Sally dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita akan melakukan untuk menghitung total. Jadi si for loop ini bisa guna untuk menghitung total gitu, kayak sigma dalam matematika gitu. Misalkan C 5, 10, 15, 20 kalau dijumlahkan kan ini bisa jadi 50. Nah, gimana sih kalau ngitung pakai komputer gitu? Misalnya kita total itu jadi variabel tambahan gitu, dia di 0 sama. Kemudian kita for numbernya yang ada di numbers. Ya, di numbers ini kita looping. Nah, karena total ini kita perbarui dengan total ditambah numbers. Jadi misalkan 0 ditambah 5, 5 ditambah 10, 10 ditambah 15 gitu, dan seterusnya. Nah, kita print total. Terus ini print 50 kan. Nah, hasilnya adalah 50. Betul, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan while. While tuh bedanya dengan for loop, dia perulangan. Cuma si for loop ini dia ingin dia akan melakukan sebuah perulangan Nah, si while ini dia akan melakukan sebuah perulangan, tapi dia jika mulai kondisinya. Kalau nggak mulai kondisi, dia nggak bakal melakukan perulangan. Sedangkan ini kan sudah ditentuin ya code for while belum. Mungkin langsung kita coba aja, misalnya code-nya sesuai dengan 1 gitu. Nah, dia pengen bakal ngelakuin looping while. Kalau code-nya kurang dari 5, dia bakal ngelakuin looping. Loopingnya gimana? Dia bakal nge-print si count. Terus si count-nya itu biar berhenti gitu, kita ibaratkan count dikurang 1. Nah, kita mulai. Salah. Ini bukan kurangnya, tambah sih. Mungkin salah, dimatiin dulu. Nah, lihat. Jadi dia bakal melakukan perulangan. Misalkan konnya 1 kan, kon lebih dari 5 kan, betul, dia bakal melakukan looping. Nah, untuk membuktikan ya berarti si ini tuh harus lebih dari 5, buat konnya lebih dari 5 buat berhenti gitu. Jadi dia bakal terus melakukan looping selagi kondisinya terpenuhi di sini. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu butuh faktorial. Nah, butuh faktorial itu bisa pakai, misalkan mau ngitung faktorial 5. Faktorial itu kan dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kan itu pattern udah kelihatan ya. Nah, kita bisa melakukan pattern ini di perulangan.
ini mungkin kita cobain aja pakai while. Kita faktorial, kita ulangan 1 gitu. Nah kemudian kita looping while si numbernya nggak lebih dari 1. Jadi kalau udah belum 1 dia terus melakukan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan faktorial tuh sesuai dengan si faktorial yang ini nih dikali sama number. Nah terus kita buat ini numbernya kita kurangin sama number min 1. Nah cobain. Mungkin buat lebih ini kita print faktorialnya faktorial. Nah hasilnya 120 sama kayak gini tuh, ini 120 juga kan. Nah gitu. Nah kita harus hati-hati juga, karena kalau while itu kalau selama kondisinya masih belum terpenuhi dia bakal melakukan trace. Nah jika kita salah melakukan kondisinya, dia bakal melakukan perloopingan seperti tadi. Ini kita malah ngurangin bukan nambahin, dia bakal terus ngelooping sampai sampai programnya error gitu. Harus hati-hatikan saja. Nah kita juga bisa melakukan perulangan dengan cara memberikan perulangan dengan cara seperti ini. Misalkan kita ingin mencari nilai terbesar, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita looping misalkan number in numbers. Nah misalkan kita pengen mencari nomor 3 gitu ya, kita misalkan kalau numbernya sebenarnya 3, nah kita berhentiin, terus kita print dulu print number. Nah kalau enggak lanjut. Kita print number. Lihat dia bakal berhenti di 3, karena kalau dia 3 dia akan berhenti gitu nomornya. Nah selanjutnya kita akan melakukan pakai next sekarang. Jadi kita bakal ngelewatin tapi nggak ngancurin perloopingan. Kayak seperti kan nih, kalau dia ini bakal menghentikan perulangan sampai ngebreakin ya, sampai ngancurin perulangannya kan. Nah kalau next dia nggak sampai ngancurin perulangannya gitu. Kita samain aja. Nah gini, misalkan ini hapus saja. Nah bukan break tapi next. Nah kita lihat bedanya break sama ini. Nah lihat dia bakal cuman nge-skip doang, dia nge-skip perulangan yang ada kondisinya gitu, tapi dia nggak bakal ngeberhentiin programnya. Kalau yang ini kan ngeberhentiin nih, udah break ini tuh, dia kalau udah 3 dia bakal ngeberhentiin gitu. Kalau ini enggak kan, dia bakal ngelewatin aja yang sesuai kondisi gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pemrograman kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.